Selamat sore Tentuners. Di sore hari ini Sam Gusuma nemenin kamu lagi di setiap hari Rabu sore tutorialnya jam 16.30 di Instagramnya MDK Radio. Dimana kali ini seputar informasi kesehatan akan berbincang dengan tim dari Promkes RSAS, yaitu bersama Dr. Riyadi, dokter SPA subspesialis IPT MKes Fiskua, yang akan membahas seputaran kebersihan tangan terus ya, karena ini penting banget, dimana kebersihan tangan ini menjadi hal mungkin yang pertama kali sumber masuknya berbagai macam penyakit ya, apabila tidak bersih nih tangannya terus ya. Apalagi kan tangan dipakai untuk makan ya, atau untuk melakukan aktivitas lainnya, dan itu berawal dari tangan terus ya. Jadi kita akan membahas putaran kebersihan tangan nih dengan pakarnya langsung ya, bersama Dr. Yadi, dokter SPA subspesialis IPT MKes Fiskua. Sambil menunggu bergabung, tentu harusnya boleh banget nih untuk yang pingin menanyakan atau ingin bertanya seputaran kebersihan kesehatan, tinggal langsung aja bisa menanyakan di kolom komentar ya. Saya masih menunggu untuk bergabung bersama tim dari Promkes RSAS. Saya menunggu tentu harusnya ini boleh banget untuk streaming di www.mdkradio.com, atau bisa juga pantengin nih di untuknya orang-orang di Tasikmalaya, dan harusnya untuk warga Tasikmalaya bisa dengerin 102,9 MDK Radio.
Oke, Tutorers. Nah, kali ini kita akan mencoba bergabung nih barengan tim dari Promkes RSIRC barengan Dokter Riyadi nih, Tutorers. Kita akan ngebahas seputaran kebersihan tangan. Jadi yang udah nungguin nih dari seputaran kebersihan tangan. Kita mencoba untuk bergabung bersama Dokter Riyadi ya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore, Dok. Apa kabarnya? Ya, baik. Terima kasih. Apakah terdengar suara saya jelas ya? Ya, terdengar Dok dengan jelas. Mohon maaf sebelumnya Dok, apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Baik, baik, baik. Terdengar dengan baik ya. Baik, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri Dok ya. Saya Sam Kusuma, itu host yang akan mungkin memandu ya di rangkaian program Sikat di sore hari ini Dok ya. Mungkin saya izin untuk Ya, memperkenalkan eh, dokter terlebih dahulu Dok ya. Jadi Tentoners, kali ini Sam Kusuma berbincang bersama narasumber yaitu Dokter Riyadi, dokter spesialis A, subspesialis IPT, MKes, FIS. Nah, kira-kira nih kita tanya-tanya dulu sebentar nih Dok ya. Mungkin kira-kira saat ini dinas di mana Dok? Dan mungkin lebih seringnya menanggulangi kasus seperti apa atau mungkin di poli apa Dok di RSIS-nya? ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya untuk Radio MDK ya. Ya, saya sehari-hari tentu saya berminatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung ya. Sesuai dengan kompetensi saya, ya saya menanganinya pasien-pasien infeksi. Termasuk di dalamnya ya, mungkin kalau yang sekarang yang lagi banyak kasusnya demam berdarah ya, atau dibilangnya infeksi virus dengue, kemudian penyakit-penyakit infeksi lainnya, seperti mungkin kalau karena saya pada anak, jadi banyaknya mungkin seperti cacar, campak, dan penyakit-penyakit lain yang semuanya sebetulnya cocok nih berhubungan dengan tema kita hari ini ya, berhubungan dengan bagaimana kuman itu bisa menular melalui tangan. Demikian. Jadi saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin dari Senin sampai Jumat. Tentu karena Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Pemerintah ya dari pagi ya sampai sore ya. Dari jam 7 dari jam 7.30 sampai jam 15.30 ya. Baik, Demikian. oke. Oke dok, nah mungkin kita juga akan ngebahas nih seputaran dengan kebersihan tangan ya. Mungkin ada kaitannya dengan hal-hal yang bisa infeksi dok ya, kayak tadi yang sudah dijelaskan sedikit. Kira-kira dok kita langsung aja nih ke tema di sore hari ini yaitu tentang Ya, kebersihan tangan. Kira-kira dok baik. untuk orang-orang mungkin yang tentuners yang belum tahu tentang pengertian kebersihan tangan itu sebenarnya secara umum nih dok, kebersihan tangan itu seperti apa nih dok kira-kira? Ya, jadi kalau secara definisi ya, kebersihan tangan itu adalah suatu usaha ya, suatu usaha bagaimana kita melepaskan ya, kalau kita bilang melepaskan kotoran atau debris kalau bahasa kedokterannya ya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, ini yang harus hati-hati nih, karena kan kalau kita bicara mengenai kuman, bakteri, itu kan kecil sekali ya, kecil sekali tapi tidak terlihat, kecil sekali. Nah, oleh sebab itu, mungkin saja di tangan kita ini banyak menempel virus, bakteri yang tidak terlihat. Nah, itu kita harus melakukan usaha agar suatu proses agar menjaga kulit tangan kita menjadi terlepas tuh dari kotoran atau benda-benda asing itu dengan menggunakan, nah sekarang kalau kita bicara dengan kebersihan tangan ada dua cara sebetulnya secara umum, yaitu kita menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, kalau bahasa ininya mungkin dibilangnya hand washing ya, sabun dengan air mengalir, dan atau ada sekarang yang sebetulnya sejak zaman kemarin pandemi COVID menyebabkan kita menjadi lebih paham ya bagaimana menjaga kebersihan tangan dengan menggunakan cairan berbasis alkohol. Kalau kita bilangnya hand scrub ya. Kalau dulu tuh mungkin tidak familiar dengan hand scrub, tapi sekarang mungkin hampir semua bahkan anak-anak kecil pun sudah familiar dengan hand scrub. Jadi itu jadi adalah suatu usaha membersihkan tangan kita dari kotoran dengan bisa dua cara, air mengalir dan sabun. Yang kedua adalah menggunakan cairan berbasis alkohol. Jadi kalau dulu suka bilang cuci tangan kering, cuci tangan basah, udah nggak ada, semua melakukan kebersihan tangan kan basah, mau pakai hand scrub juga basah gitu ya. Nah, dengan ada prosedurnya yang harus dilakukan, tahap-tahapannya. Tahapan itu sudah dibuat bukan jatuh dari langit, itu mah sudah ada penelitiannya bahwa kita harus melakukannya 6 langkah dan berapa lama kalau kita menggunakan yang berbasis hand scrub itu 20 sampai 30 detik. Kalau yang menggunakan
air mengalir itu 40 sampai 60 detik. Nah, itu semua udah ada. Kenapa harus seperti itu? Karena itu waktu yang tepat. Kalau kita terlalu dini melakukannya, tangan kita masih basah, pasti masih ada cairannya. Kalau kita terlalu lama, tangan kita sudah keburu kering. Kalau keburu kering kan, nanti kalau kering sama kering, bisa lecet ya, si jari tangannya ini ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada para pendengar. Baik, Dok. Nah, kira-kira Dok, mungkin ada juga yang belum tahu nih Dok tentang tujuan kebersihan tangan atau mungkin manfaatnya gitu tentang cuci tangan nih Dok. Kira-kira seperti apa? Mungkin secara garis gambaran umumnya Dok. Ya, baik. Jadi kalau apakah manfaat dari kita melakukan kebersihan tangan atau hand hygiene? Tentu ya tadi menjaga agar tangan kita bersih. Kenapa kita ingin menjaga tangan kita bersih? Karena itu segala sesuatu yang bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain, selain mungkin kalau batuk itu dari cipratan ya, kalau batuk ya, yang paling sering justru biasanya dari apa? Dari tangan. Kan kita orang Indonesia ya sudah biasa punya adat yang baik, kalau kemana-mana bersalaman ya, kita secara sopan santun, kita jika ada orang salam tentu kita balas ya. Nah, hati-hati kalau tangan kita tidak bersih, maka itu menjadi sumber terjadinya kita bilang kontaminasi silang. Jadi bisa menjadi penyebab pindahnya kuman yang ada di tangan kita ke tangan orang lain, atau kuman yang ada di tangan kita nanti pindah ke benda misalnya. Nah, ini kadang-kadang tidak terpikirkan nih. Kita misalnya mengoperkan sendok misalnya. Sendoknya untuk makan, tangan kita tidak bersih, kita pegang bagian sendoknya kita pindah ke orang lain, kuman yang ada di dalam sendok itu nanti pindah sama orang yang lain. Nah, itu yang bisa menjadi penyebab terjadinya kontaminasi silang kalau kita bilang ya, seperti itu. Jadi itulah prinsip dari tujuan cuci tangan, kita mencegah terjadinya penularan infeksi. Dan tindakannya sebenarnya sangat sederhana ya, sangat mudah, tapi sangat penting. Jadi sebetulnya tidak perlu biaya yang besar ya. Tapi memang itu kalau kita bilang pandemi ini di luar semua segala macam hal tidak baiknya ya, ada hal baik yang bisa menyebabkan kita menjadi lebih paham, menjadi kita lebih seperti otomatis sekarang ya. Kalau ada tangan terasa tidak bersih itu langsung mencari hand swab atau bahkan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Demikian. Baik Dok, jadi manfaatnya banyak banget Dok ya. Iya. Contohnya yang paling membersihkan tangan agar terhindar dari berbagai macam penyakit ya, nantinya bisa ditularkan dari mulai tangan. Iya, betul sekali. Iya, betul. Baik Dok, kira-kira nih Dok, tadi kan sempat dibahas juga nih Dok ya, dari mulai penyakitnya nih. Kira-kira Dok, penyakit apa saja yang bisa timbul nih ketika seorang nih kurang menjaga kebersihan tangannya? Mungkin misalnya makan nggak cuci tangan, atau mungkin salaman ketika batuk gitu, cuci tangan terlebih dahulu. Kira-kira apa nih yang timbul nih Dok, maksudnya penyakitnya? Ya, baik, terima kasih. Ya, seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya hampir semua penyakit itu bisa media penularannya bisa melalui tangan. Walaupun misalnya kita bicara nih penyakit yang flu misalnya, influenza. Walaupun penularan utamanya dari batuk, tapi kalau kita menutupnya pakai telapak tangan kita, nempel di sini nih si virusnya. Kemudian kita pegang-pegang orang, pegang-pegang bendanya dipegang orang lain, pindah. Kemudian yang paling sering apa? Mungkin yang kita terpikirkan hanya kalau tangan itu bisa bikin diare misalnya. Betul juga sih, memang bakteri-bakteri itu yang menyebabkan diare juga bisa melalui tangan. Tapi kalau saya bilang, kalau kami sampaikan, sebetulnya hampir, bahkan kalau kita bilang bisa semua, baik bakteri, virus, jamur, semua itu bisa media penularannya melalui tangan. Oleh sebab itu, maka kenapa melakukan kebersihan tangan ini merupakan salah satu, atau kalau kita bisa bilang malah langkah paling mudah tapi paling penting dalam upaya pencegahan penularan penyakit. Demikian. Oke Dok, jadi memang berbagai macam penyakit itu bisa tertular dan juga timbul dari kurang bersihnya menjaga tangan ya Dok, kebersihan tangan maksud saya. Betul sekali. Baik Dok, kira-kira Dok, apakah ada waktu tertentu gitu untuk indikasi ketika kita harus melakukan kebersihan tangan? Mungkin salah satunya tadi yang sudah dibahas adalah setelah bersin gitu ya, atau mungkin sebelum makan yang paling
secara umum apakah ada indikasi waktu lain gitu untuk mencuci tangan itu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, ada indikasi kalau kita di tenaga kesehatan atau di rumah sakit itu ada indikasinya. Ada kita bilangnya 5 moment, 5 saat di mana kita harus melakukan kebersihan tangan. Kalau dalam settingnya pelayanan kesehatan ya, sebelum kontak dengan pasien, setelah kontak dengan pasien, sebelum setelah kontak dengan cairan tubuh, sebelum tindakan aseptik antiseptik atau berkontak dengan lingkungan pasien. Nah, tapi kalau secara umum ada indikasi melakukan kebersihan tangan di masyarakat. Nah, itu apa? Tentu kalau kita berkontak atau melakukan tindakan-tindakan yang risiko tidak bersih. Jadi apa misalnya? Kalau tangan kita terlihat kotor, itu udah pasti ya. Misalnya megang uang, yang suka lupa ya, dipikir megang uang mah nggak kotor ya. Uang cuma mana ya. Megang binatang, berkebun, ya. Setelah apa? Setelah buang air besar, buang air kecil, itu tidak bersih pasti ya. Kemudian apa? Sebelum memegang makan tadi penting ya, karena kita nggak mau makanan kita karena kuman nanti jadi diare ya. Setelah apa tadi? Setelah batuk, bersin, membuang nyingsring ya, kalau bahasa Sunda nyingsring gitu ya. Kemudian apa? Setelah pulang bepergian dari luar, itu ya kita kan bepergian masuk ke ruangan kan belum ada kayaknya yang bisa masuk ke ruangan menembus ya. Kalau bisa mah berarti juri kata itu ya. Nah, berarti kan kita megang pintu. Pintu itu kan yang megang berbagai macam orang yang kita nggak tahu bagaimana. Itu penting tuh. Jadi kalau kita memegang pintu, membuka pintu, and hygiene ya. Kemudian apalagi setelah bermain, kalau anak-anak itu penting nih. Karena banyak sekali kejadiannya anak-anak itu sakit setelah apa? Setelah bermain di playground ya, tempat bermain bersama. Nah itu kita sebagai orang tua, kalau sudah punya anak, itu penting buat kita mengedukasi anak-anak kita. Kalau setelah bermain bersama di tempat bermain, lakukanlah kebersihan. Oke, 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 Dok. Jadi mungkin untuk pada anak ya lebih sering ditekankan pada kegiatan bermain, Dok ya. Memang ini juga sering banget ya, Ya, Dok. Ada isu-isu terkait dengan playground yang tempat bermain bersama, kemudian tiba-tiba anaknya sakit nih, Dok, ketika sudah bermain di sana. Maka itu mungkin dari efek kurangnya kebersihan tangan juga, Dok, atau kayak gimana, Dok? ya betul. Satu sih sebetulnya ada kan standar bagi tempat bermain bersama itu harus dilakukan pembersihan secara berkala ya. Nah itu penting juga nih bagi kita, misalnya kalau sudah punya anak, orang tua memilih tempat yang memang dia menjamin bahwa tempat bermainnya itu dilakukan pembersihan secara rutin. Tapi kalaupun misalnya tidak, Hmm, tetap kalau misalnya bendanya terkontaminasi, misalnya ada kumannya, tapi kalau kita yang memegangnya setelah memegang itu melakukan kebersihan tangan, tentu aman buat kitanya, tidak akan menular ya. Di sisi lain juga kalau kita melakukan kebersihan tangan sebelum bermain di tempat tersebut, berarti kita kan melindungi orang lain juga. Itu kan suatu usaha atau suatu amal baik kalau saya bilang ya. Jadi makanya secara umum apakah berisiko? Tentu banyak sekali virus, bakteri yang dia apabila menempel di benda mati, kita bilang gitu ya, benda mati kan, misalnya sepeda atau bola-bola, itu kan benda mati. Kalau dia menempel, kalau tidak dibersihkan, ada yang bertahan bisa sampai 1, 2, 3 hari. Nah, kalau bagaimana menularnya? Tentu menularnya perlu kontak. Kontaknya dengan apa? Ya, karena kita manusia yang memegang sesuatu kan dengan tangan ya. Kalau dengan kaki susah kalau main ini ya. Kontak dengan tangan. Nah, kalau tangannya terkena, kita megang kemana-mana, mata, hidung, mulut, nah masuk deh. Jadi itu sebenarnya dengan kita melakukan kebersihan tangan, satu kita melindungi diri sendiri, dua kita melindungi orang lain juga. Kalau tangan kita bersih, tentu kita menjadi resikonya rendah menularkan sesuatu pada orang lain. baik, Dok. Terima kasih untuk jawabannya, Dok ya. Jadi ini Ya, bisa bisa mengurangi kekhawatiran ibu-ibu yang lagi nonton ya terkait anaknya yang sering bermain di playground seperti itu, Dok ya. Nah, mungkin kira-kira yang ingin ditanyakan ini seputaran dengan langkah-langkah mencuci tangan nih, Dok. Tadi kan sempat dibahas sedikit, Dok ya. Bagaimana langkah-langkah mencuci tangan nih kira-kira seperti apa, Dok, untuk yang mungkin di air mengalir atau menggunakan sabun, kira-kira langkah-langkah yang ya, dianjurkan agar tangan kita sangat bersih atau mungkin sesuai dengan standarnya seperti apa nih? ya, ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi betul ya, seperti saya sampaikan, di tangan itu kita bilangnya ada 6 langkah. 6 langkah itu kenapa? Supaya seluruh bagian tangan kita ini bersih. Jadi mulai dari mana?
Kalau pakai sabun, kita ratakan dulu sabunnya, diratakan di tangan ya. Kemudian apa? Setelah diratakan, punggung tangan ya, bagian punggung ini harus dilakukan pembersihan ya. Habis itu apa? Kedua telapak tangan sama jari-jarinya nih, penting karena kan kita ingin sela-selanya juga bersih ya. Kemudian apa? Ibu jari suka lupa nih. Seperti ini ya langkahnya ya. Kemudian apa? Ujung-ujung jari. Nah, dan kuku. Makanya kalau tangan itu kukunya harus bersih. Kenapa? Karena kalau panjang tidak kena nanti cairan handstrapnya. Jadi sumber ya. Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Kalau sudah jadi masuk kumannya di kuku-kuku ini, susah dibersihkannya. Seperti itu ya. Kemudian dilakukan itu dibasuh dengan air mengalir ya. Jadi seperti itu ada 6 langkah yang kita lakukan. Dan waktunya sebetulnya yang penting. Kalau terlalu cepat, tadi tangannya masih basah nih. Kalau terlalu cepat, kalau tangannya masih basah, apa yang dilakukan? Dilap lagi ke bagian celana ya, kotor lagi seperti itu. Nah, itu yang penting. Jadi yang harus perhatikan, satu langkahnya, dua waktunya. Jadi kalau kita bilang setiap gerakan itu 3 detik kita bilang ya. 1, 2, 3 seperti itu dalam hati aja ya. Jangan dikeluarin nanti dikira lagi main home pimpah lagi ya. Oke, Dok. Baik, jadi untuk menggunakan air mengalir dengan sabun itu ada 6 langkah cuci tangan, Dok ya. Tadi sudah dijelaskan. Iya, Jadi betul. dari sabunnya diratakan, kemudian menggosokkan punggung tangan, kemudian telapak tangan, Sela-sela ya. jari, telapak tangan, ujung jari, nah, itu semua harus dilakukan ya. Baik. Kalau misalnya menggunakan antiseptik atau mungkin alkohol, Dok, kira-kira langkahnya Ya, seperti apa? sama Beda? sebetulnya langkahnya sama, 6 langkah, tetapi tentu waktunya lebih singkat karena kan nggak pakai harus buka air mengalirnya, tidak perlu dikeringkan lagi. Ya itulah kenapa kalau menggunakan berbasis dasar alkohol cuma perlu 20 sampai 30 detik karena setelah 30 detik biasanya sudah kering, sudah menguap si alkoholnya. Nah, jadi seperti itu. Makanya seperti tadi saya sampaikan, waktu-waktu itu kenapa ada? Karena berdasarkan penelitian, jadi bukan tiba-tiba dapat wangsit gitu. Oh, kalau ini mah 20 sampai 30 detik, kalau yang air mengalir 40 sampai 60 detik. Enggak. Berdasarkan penelitian, itu adalah waktu yang paling efektif menyebabkan hand strap ini sudah membersihkan tangan dan dia sudah menguap seperti itu. Kalau langkah semua sama, 6 langkah. Baik. Jadi untuk cara-caranya tetap 6 langkah, Dok ya. Jadi mau Ya, itu menggunakan betul. atau mungkin menggunakan hand rub juga sama ya dengan 6 langkah. Nah, itu kan mungkin pada untuk kebersihan tangan ini, Dok. Kira-kira untuk secara umum atau mungkin lebih ke cuci tangan pada masyarakat umum, tadi juga sempat dibahas sedikit, Dok ya. Menggunakan Ya, digunakan cuci tangannya sebelum makan, buang air besar, atau ya, mungkin lainnya betul. sebelum kopi. Nah, untuk lainnya, Dok, kira-kira ada nggak sih, Dok, hal-hal yang sekarang lagi ditekankan gitu terkait dengan cuci tangan gitu, apakah ke masyarakat atau mungkin ke sekolah, kayak gimana, Dok, kira-kira? Ya, baik, terima kasih. Ya, betul. Karena yaitu kembali lagi pandemi ini mengajarkan kita banyak hal ya, banyak baik hal yang cukup berat buat kita, tapi banyak hal-hal baik yang juga bisa kita ambil. Dalam arti bukan sakitnya, tapi perilaku kita. Nah, oleh sebab itu, sekarang sekolah makin paham nih. Kalau dulu kayaknya kalau nggak susah nggak mau supaya nggak bisa masuk, kalau sakit tuh susah nggak bisa masuk sekolah gitu ya, rumit sekali. Padahal ternyata kita menjadi paham bahwa kalau memang sakit, cara terbaik adalah jangan sampai kita menyatukan orang yang sakit dengan yang sehat. Jadi kalau lagi sakit di rumah dahulu, itu penting. Kalau sampai dia sudah di lingkungan sekolah, apa yang harus dilakukan? Tentu kita lakukan langkah-langkah pencegahan. Pencegahan mulai dari apa? Kalau memang sakit pakai masker, kalau batuk pilek pakai masker ya. Kalau yang utama sih kalau sakit di rumah. Itu mah dari ibu kita juga bilang kalau sakit di rumah, kalau memakan cuci tangan, ya, seperti itu. Nah, hal lainnya apa yang harus dilakukan? Berarti sekolah-sekolah pun sekarang sudah disediakan fasilitas, termasuk cuci tangan pakai sabun, dibilangnya CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Kemudian apa? Unit-unit kesehatan itu harus dioptimalkan kalau di sekolah ya, memastikan sarannya tersedia. Kalau anak-anaknya sudah ingin cuci tangan, sarananya kasarnya begini nih, sarananya ada aja, belum tentu mau melakukan cuci tangan. Apalagi kalau nggak ada. Nah itu sekarang kan menjadi kewajiban ya, semua layanan sekolah, kantoran pun harus disediakan, mau air mengalir atau hand strap ya. Kemudian memastikan apa? Memastikan anak-anak ini memahami cara praktik cuci tangan yang baik. Berarti apa artinya? Harus selalu di-reminding. Nah, makanya sekarang ini salah satu topik yang terima kasih nih diangkat bahwa kita
masyarakat, itu semua adalah bagian dari usaha pencegahan pengendalian infeksi. Jadi bukan usaha pencegahan terjadinya infeksi itu bukan hanya murni domainnya tenaga kesehatan, tetapi peran itu adalah peranan kita semua. Salah satunya dengan apa? Dengan kita mempraktikkan hand hygiene, kebersihan tangan di kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Baik, Dok, ya, kita sudah tidak terasa, Dok, ya. Waktu dari live Instagram ini sudah berakhir. Mungkin bisa disimpulkan, Dok, terkait dengan kesehatan kebersihan tangan ini seperti apa, Dok, kira-kira? Baik, terima kasih. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa upaya pencegahan dan pengendalian infeksi itu adalah tanggung jawab kita semua. Dan hal tersebut bisa dimulai dari langkah-langkah yang sepertinya sederhana tetapi sangat bermakna. Salah satunya apa? Melakukan kebersihan tangan secara benar. Karena kalau kita bilang semua itu sekarang berawal dari tangan ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang tangan, jari aja bisa menjadi sumber dari segalanya. Oleh sebab itu, penting bagi kita terapkan hal yang sederhana ini, jadikan ini suatu kebiasaan, bahkan hal kecil menurut kita itu bermakna besar dalam pencegahan infeksi. Demikian. Baik, Dok. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Dok, ya dari saya sebagai host di acara sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Yadi, dokter spesialis anak, subspesialis PT MKes Fiskua, atas waktunya bisa hadir di program Sikat seputar informasi kesehatan di sore hari ini. Terima kasih juga untuk tim Promkes RSAS yang selalu menemani di setiap hari Rabu sorenya. Jadi jangan kemana-mana, harus ya. Setiap hari Rabu sore jam 16.30 selalu ada Sikat seputar informasi kesehatan cuma di 102,9 MDK Radio. Terima kasih atas waktunya, Dok. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima Izin. kasih, selamat